Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Maulana, NP 2018 4350 0310. Ini mempresentasikan sebuah web yang sangat sederhana dengan tema perpustakaan. Langsung aja kita mulai. Di sini ada form login di depan kita. Ini sebelum itu kita harus daftar di sini. Registrasi dulu, masukkan namanya misal Rizky, password 123, pas konfirmasi 123. Nah, tadi kan sebelum sebelum ini saya sudah coba. Nah, ini sudah ada yang terdaftar. Nanti dijelaskan. Jadi buat aja yang baru, namanya Rizky 2 misal, Rizky 21, passwordnya 123, konfirmasi password 123, sign up. Nah, ini sudah berhasil ya, usernya sudah ditambah satu. Nah, di sini saya akan jelaskan uh, tombol isi dari form registrasi itu sendiri. Oh ya, saya ingin menekankan, saya hanya ingin menjelaskan tentang PHP-nya saja. Jadi saya tidak akan menjelaskan styling CSS-nya gitu ya. Saya nggak akan jelasin PHP dan saya nggak akan jelasin HTML dan CSS-nya, maksud saya. Ini ya, di tombol di di registrasi itu apa aja sih isinya. Nih saya jelasin ya. Di sini ada require functions, jadi agar semua function tuh adanya di file function.php nih. Nah, di sini ada mulai dari koneksi, habis itu function query. Saya buat jadi function query itu untuk menjalankan uh, menjalankan sebuah query tanpa menulis MySQL query. Dan rows ini untuk menampung sebuah array yang nanti digunakan untuk menampilkan table. Nanti kan ada tuh saya membuat 3 table, nanti dijelasin juga. Nah, ini ada banyak fungsi di sini, ada fungsi insert, fungsi delete, fungsi update sudah saya buat. Nah, di sini ada function registrasi. Kenapa ada di bawah? Karena saya buatnya belakangan, sama dengan function, sama kayak saya buat login belakangan. Saya buat loginnya tuh. Ini saya jelasin ya satu-satu. Global con ini untuk menyambungkan ke koneksi gitu. Nah, langsung aja nih, ada ada variabel username, di situ password dan password 2. Nah, ini adalah untuk membuat daripada form registrasi. Jadi ini fungsi yang pertama ini untuk menilai atau menampilkan apakah ini user udah dipakai apa belum, atau sebelumnya sudah terdaftar apa belum gitu. Yang kedua ini ada cek konfirmasi password. Jika kalau misalnya password yang pertama dan yang kedua tidak match atau tidak sama, nanti bakal ada
pesan konfirmasi tidak sesuai, nanti ada di atasnya. Nah, yang ini enkripsi password untuk mengenkripsi password yang sudah dibuat sebelumnya. Tadi saya buat password itu isinya 123 ya, passwordnya 123. Nah, nanti di tabel users namanya bukan 123. Nah, ini isinya angka acak begini gitu. Oke, langsung masuk aja di loginnya. Tadi namanya Rizky21, passwordnya 123. Ini remember me adalah menggunakan cookie. Iya, buat menggunakan cookie. Karena apa? Agar jikalau ada yang ingin masuk lagi, atau jikalau user ingin masuk lagi, maka tidak perlu masuk ke login lagi. Nah, login.php menggunakan session start, menggunakan fungsi session gitu. Session ini gunanya untuk apa sih? Agar pengguna memberikan akses kepada orang yang sudah masuk duluan gitu, yang sudah mendaftar maksudnya tuh. Nah, ini sudah masuk ke dashboard. Nah, kenapa tadi saya menggunakan session? Agar yang boleh masuk hanya anggota yang sudah registrasi gitu. Iya, begitu. Nah, langsung kita lihat ya, data anggota ini sudah ada 6 orang di daftar anggota tuh. Ini iniannya, isi dari tabelnya nih ya. Saya jelasin lagi satu-satu ya. Ini ya, by the way, ini tiap file yang namanya belakangnya .php tuh saya kasih session semua ya. Jadi kayak ini. Jadi kalau misalnya mau masuk tanpa login tuh nanti diarahin ke form login gitu. Langsung aja ya, kita test drive. Misal tadi kita mau ke tambah deh, misalnya tambah pinjam nih misal. Nah, nggak bisa, kita diarahin ke form login itu. Nah ya, nah langsung aja kita masuk lagi. Nah, selanjutnya ini menggunakan fungsi SQL, yaitu select from anggota. Ini sebelumnya sudah ada function query yang sudah dibuat sebelumnya di file functions.php. Tadi udah dijelasin ya. Itu semuanya tuh function ada di sini. Jadi nggak ada tuh di form itu, semuanya nggak ada. Nah, di sini kenapa saya menggunakan perulangan? Karena ya emang buat hemat waktu aja. Kalau misalnya pakai yang kayak ditulis satu-satu gitu kan ribet ya. Ini nggak usah, pakai aja perulangan for each namanya. Nah, terus yang ini, yang anggota itu, yang variabel anggota itu ditampung di variabel row. Nah, itu adalah bisa dilihat ya di situ variabel row itu isinya adalah array asosiatif.
Ini bisa dilihat menggunakan MySQL, fetch, asok, kayak gitu ya. Ini langsung aja ya pada tombol ubah nih saya buat begini, nanti diarahin ke file ubah untuk mengubah anggota. Ini kenapa dikasih tanda tanya tuh adalah untuk mereferensikan apa yang mau diubah. Misal kayak referensinya tuh dari ID anggota nih, dari kolom ID anggota gitu. Ini untuk delete juga sama, menggunakan referensi dari ID anggota yang ada di table anggota ini gitu. Udah langsung aja kita ini ya, kita test drive lagi. Misal kita mau tambah anggota, namanya Budi ya, Budi, alamat emailnya budi@gmail.com, misalnya same street gitu ya. Berhasil diubah. Oh iya, tadi ada tombol batal, itu nanti bakal diarahin ke sini lagi gitu. Ini kita coba ya, kita coba ubah tadi. Oh, ini tadi kan ada tanda tanya ya di inian. Nanti ini kalau misalnya lihat di pojok kiri bawah itu ada ya, sesuai nama iniannya, sesuai dari ID-nya gitu, ID yang ada di tabel itu. Ini kita coba ya. Nih, oh bisa namanya Budi salah nih, harusnya I-nya 2 tambah 2 gitu. Ini juga salah, harusnya mail.com. Ini alamatnya udah bener, langsung aja diubah. Nah, ada tuh iniannya, alertnya. Ini saya jelasin lagi. uh, di tabel tambah tadi ya, saya jelasin satu-satu ya. Ini menggunakan session start, menggunakan session, jadi nggak bisa orang lain selain user tuh nggak bisa asal masuk gitu. Nanti dibalikin ke form login lagi gitu. Nah, di sini ada require function untuk memanggil file function gitu, dan menggunakan function di dalamnya gitu. Ini ini adalah untuk untuk ngecek apakah tombol submit sudah dipencet apa belum. Nah, jika tombol submit yang menggunakan metode post, nah post itu dari mana sih? Post itu dari inian, dari form yang di dalam yang menggunakan metode post gitu. Nah, kalau misalnya udah diklik, masuk lagi nih, dicek lagi apakah ini berhasil ditambah. Jika function tambah itu untuk tambah anggota, yang metodenya post itu lebih besar dari 0, berarti bisa diubah. Nah, ini ada alertnya, ini menggunakan script JavaScript sedikit doang buat memberi alert ini doang gitu.
Nah di tombol batal, jika function isEt yang metodenya post itu batal, maka dibalikin ke file ini gitu. Oh ya, tadi kenapa langsung masuk ke yang tadi berhasil diubah tuh langsung masuk ke inian, langsung masuk ke indeks, bukan balik lagi ke tabel anggota. Ini salah nih harusnya. Ya harusnya salah, harusnya tuh alamatnya ke sini gitu. Nah, langsung aja dibenerin ya. Nah, kan bener. Ini untuk ubah anggota bisa dilihat ya. Pertama tuh menggunakan untuk memanggil gitu ya, memanggil, kan ada get ada post gitu ya. Jadi itu untuk memanggil ID anggota yang ada di tabel anggota gitu. Nah, langsung aja nih buat eh, manggil buat manggil isi dari table itu menggunakan fungsi ini gitu. Jadi variabel anggota langsung masuk function query, masukin iniannya, masukin query SQL-nya gitu. Select from anggota. Jadi gini bahasanya, pilih anggota di mana ID anggota itu dari sini, dari variabel ID anggota gitu. Ambilnya 0 gitu. Jadi kan kalau array asosiatif sih dimulainya dari 0 ya, 0 1 2 3 4 gitu. Jadi dari ID anggota tuh berada di paling pertama, yaitu 0 gitu. Di sini juga ada fungsi ini nih, fungsi untuk mengecek apakah udah dipencet submit apa belum. Sama ya kayak ini, apa namanya, kayak yang tambah tadi. Jika ubahnya bisa dari jika function ubah yang metodenya post lebih dari 0 gitu, maka data berhasil diubah dan langsung diarahkan harusnya ke sini, ke anggota.php gitu, ke tabel anggota. Kalau batal ya ke sini lagi gitu. Oh ya, ini ada di sini sebuah form yang gak kelihatan, pakai namanya hidden gitu. Input type-nya hidden. Di sini nampung ID anggota dan kita nggak bisa lihat gitu. Nah, di sini juga menggunakan require agar nggak ada yang nggak bisa diisi gitu. Di sini menggunakan value atau isinya manggil dari sini, dari si variabel ang, untuk akronim dari anggota gitu. Masing-masing ada nama, email, dan alamat. Nah, seperti itu. Nah, langsung kita lihat functionnya ya. Ini functionnya tuh. Functionnya bisa dilihat. Ini ada global con untuk manggil koneksi. Ini menggunakan pada variabel nama untuk manggil iniannya yang ada di form tambah sama update ya. Nih,
iniannya. Di situ langsung masuk query, tulis query-nya di variable query gitu, select insert into anggota, terus ininya apa aja gitu isinya. Oh, ini kenapa kosong, ini menggunakan auto increment jadi langsung diisi oleh sistemnya gitu. Ini menggunakan MySQL query itu untuk mengeksekusi daripada query-nya itu. Nah, kan saya bilang tadi, ini kenapa nggak pakai ini aja, nggak pakai function query aja. Nah, sebenarnya tuh function query untuk yang di luar functions ini gitu, di luar file functions.php gitu. Nah, untuk update sebenarnya nggak beda jauh, cuma query-nya aja yang beda gitu. Ini query-nya update anggota, set nama, isinya apa aja, email apa, alamat apa, dimana ID anggota itu menggunakan ID anggota, pakai variable ID anggota gitu. Nah, kita coba lagi hapusnya nih, nanti dijelasin lagi. Nah, yakin mau hapus, yakin. Nah, berhasil dihapus. Kita buka di sini, ini udah ada function hapusnya di sini. MySQL query-nya itu sama aja kayak SQL, emang menggunakan query SQL sih. Ini menggunakan delete from anggota, di mana where ID anggota itu variable ID anggota. Jadi kalau diterjemahin ke bahasa kita, delete hapus dari anggota di mana ID anggotanya yang dipilih di dalam variable ID anggota gitu. Ini variabelnya ya apa? Bukan from sebenarnya, ini yang untuk menjalankan function delete-nya aja gitu. Ini kayak biasa dari require, terus ngambil ID anggota dari tabelnya gitu, terus juga ngecek apa udah dihapus gitu kan. Kalau udah, ya ada alert berhasil dihapus, terus diarahin ke ke file ini gitu. Kalau berhasil, kalau gagal ya sama juga. Kalau gagal ada alertnya gagal dihapus gitu. Udah sih gitu doang. Kita lihat lagi ya ini. Sebenarnya sama aja sih, gak ada yang sama aja kayak ini tuh, daftar anggota, misal daftar buku nih, sama aja gitu kan. Kita coba ya tambah buku nih, misal judulnya PHP keren gitu, PHP dasar banget, penerbitnya penerbit keren misal, tahun terbitnya 2021 20, buku baru nih ceritanya. Misal penulisnya adalah Rizky Maulana, nggak usah deh, Rizky aja, sampai saya ditambah ya kan, bener bisa. Nah, kita coba ya function ubahnya, ternyata salah, bukan dasar banget, cuma dasar doang gitu. Situ harusnya 2019 ubah data. Nah, berhasil diubah gitu.
ya kan, untuk function hapus dihapus bisa gitu. Sama sih sebenarnya kayak punya anggota gitu, tapi ya bedanya untuk menjalankan fungsi table uh, di table namanya buku gitu. Coba lagi apa di tab data peminjam nih, misal tambah data peminjam, peminjam Bagas misal, dia minjem buku PHP dasar, tanggal pinjam dari tanggal 3 Juni sampai 4 Juni, tambah data berhasil tambah. Nah, kalau berubah bisa juga, ternyata dari dia mau perpanjang sampai tanggal 5 misal. Nah, berhasil diubah untuk hapus, gunakan hapus. Nah, sama aja kayak fungsi anggota gitu. Ya udah gitu aja. Enggak, satu lagi fungsi yang belum kita coba, yaitu fungsi logout atau sign out. Lalu aja kita klik dan udah keluar. Ini saya jelasin fungsi logoutnya apa aja sih isinya. Cuma apa, destroy session sama menggunakan function session destroy dan session unset untuk menghapus sessionnya gitu, sessionnya telah berakhir gitu. Nah, header ini untuk mengarahkan kita ke lokasi semula, yaitu login PHP gitu. Untuk cookie ini, set cookie itu adalah mengatur seberapa lama kita menggunakan cookie tersebut. Ini menggunakan satuan detik. 3600 detik itu berapa ya? Bentar, mending googling dulu. 3600 detik berapa jam? Nah, 1 jam. Itu selama 1 jam kita nggak perlu login lagi gitu, karena si cookie-nya masih ingat kita nih, belum 1 jam gitu. Ya udah, sekian aja video saya dari video presentasi yang jauh dari kata sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap merdeka.